Kemudian yang kedua nanti Senin depan yaitu dinamika gerak lurus. Bentar ya. Nah, untuk submaterinya terdiri dari 8. Nah, yang pertama adalah posisi dan perpindahan. Kemudian yang kedua adalah kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Dilanjutkan yang ketiga kecepatan sesaat dan kelajuan sesaat. Kemudian yang keempat adalah percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Yang kelima gerak gerak lurus dengan percepatan konstan. Yang keenam gerak jatuh bebas. Yang ketujuh gerak peluru dan yang terakhir adalah gerak relatif. Nah, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini adalah posisi. Nah, apa itu posisi dalam konsep fisika? Nah, ini ya, merupakan besaran vektor suatu posisi tertentu yang diukur dari titik pusat, titik acuan atau koordinat 0,0 di Kartesius. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini di cara penggambaran posisi diukur dari titik pusat. Ini berlaku kalau dua dimensi, bisa juga tiga dimensi ya. Tapi kita fokus ke dua dimensi saja. Nah, untuk posisi RxY ini jika dinyatakan dalam vektor posisi adalah penulisannya seperti ini ya. Ini sama seperti minggu kemarin. R sama dengan XI ditambah YJ. Di mana nilai X dan Y itu bisa menjadi fungsi waktu. Nah, untuk mencari besar vektor posisi, nah ini sama ya. Seperti vektor juga karena posisi merupakan besaran vektor. Jadi besar R itu adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kemudian selain ada vektor posisi ada juga perpindahan. Dalam fisika, benda dikatakan melakukan perpindahan jika posisi dari benda tersebut mengalami perubahan terhadap titik acuan. Nah, jika kalau tidak berubah, artinya misalnya seperti pembalap satu putaran ya, start dan finishnya sama gitu. Nah, itu dikatakan tidak berpindah. Nah, vektor perubahan posisi itu disebut dengan vektor perpindahan. Jadi, terjadinya perubahan posisi maka bisa dikatakan terjadinya perpindahan. Nah, contoh misalnya posisi awal ada di R1, kemudian pindah ke R2-nya itu dengan lintasan seperti ini. Nah, maka vektor perpindahannya adalah yang warna merah ini ya. Nah, jika posisi pertama itu vektor posisinya adalah R1 sama dengan X1I ditambah Y1J, dan untuk posisi kedua R2 adalah X2I ditambah Y2J, maka untuk vektor perpindahannya adalah, nah ini tinggal diselisihkan saja ya. Jadi untuk vektor perpindahannya adalah delta XI ditambah delta YJ, atau delta R sama dengan R2 dikurangi R1 sama dengan, nah ini jangan digabung jadi dipisah ya, di vektor satuan I dan di vektor satuan J ya. X2 dikurangi X1I ditambah Y2 dikurangi Y1I. Y1J. Nah, untuk besar perpindahannya ini sama ya, menggunakan konsep Pitagoras, yaitu akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat.
Nah, untuk mencari arah perpindahan, ini diukur terhadap sumbu X positif, lalu diukurnya berlawanan jarum jam. Nah, ini tan theta itu sama dengan delta Y per delta X. Jadi kalau mencari theta ini tinggal arcus tan aja ya. Arcus tan delta Y per delta X. Nah, ini untuk contohnya ya, silakan ada kelinci berlari ya, memenuhi persamaan X sama dengan min 0,31 T kuadrat ditambah 7,2 T ditambah 28 dan Y sama dengan 0,22 T kuadrat min 9,1 T plus 30. Nah, pada waktu detik ke-15, bagaimanakah vektor posisi dari kelinci tersebut dalam notasi vektor dan ini ada berapa besar posisinya dan sudutnya ya. Silakan dicoba terlebih dahulu ya. Ini tinggal memasukkan nilai T-nya adalah 15. Nanti didapat berapa X dan berapa Y. Nah, selanjutnya bisa menggunakan yang ini ya. Dan untuk sudut bisa yang ini. Boleh langsung ini tan theta sama dengan Y per X. Silakan dicoba terlebih dahulu ya. Ada yang sudah dapat berapa nilai X-nya? Berapa? Tidak terdengar? Ramai maaf di sini. 66,25. Ya, betul. X-nya 66,25. Y-nya? 57. Ya, betul. Min 57 ya. Oke, betul ya. Nah, jadi tinggal nilai T-nya saja disubstitusi 15 ya. Nah, jadi nanti akan didapat seperti ini. Nah, kita eh, menuliskan vektor posisinya adalah seperti ini ya. R fungsi T. Nah, karena nilai X ini berubah terhadap waktu ya. Nah, saat mula-mula yaitu T-nya 0, nanti X-nya didapat 28 dan Y-nya 30. Nah, jadi ketika kita memasukkan nilai T15, kita akan mendapatkan bahwa X-nya itu adalah 66,25 atau di sini dibulatkan menjadi 66,
Kemudian Y-nya adalah, ini ya tinggal dimasukkan saja, T-nya itu 15. Nah, ini ya, nanti didapat untuk Y-nya min 57. Nah, jadi nanti didapat bahwa vektor posisinya adalah 66I dikurangi 57J ya. Nah, M ini adalah satuan meter. Nah, untuk besarnya, tinggal menggunakan Pitagoras, yaitu akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi ini 66 kuadrat ditambah min 57 dalam kurung kuadrat ini diakarkan. Nanti didapat nilai R itu adalah 87. Nah, untuk sudutnya ini menggunakan arkus tangen Y per X. Ini min 57 per 66 ini ada di kuadran 4. Nah, karena ini didapatnya min 41 derajat, berarti ini searah jarum jam 41 derajat. Nah, kalau kita gambarkan di grafik koordinat kartesius, maka gambarnya adalah seperti ini ya. Posisi kelinci saat detik ke-15 adalah ada di 66, min 57. Nah, sudut 41 derajat adalah yang ini ya. Nah, yang saya tunjuk ini adalah vektor komponen posisi X, dan yang ini adalah vektor komponen posisi Y. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup, Pak. Ya, tidak terdengar. Cukup, Pak. Sudah. Oke. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, kita ini masuk ke kecepatan rata-rata. Nah, misalkan pada saat waktu T1, posisi benda adalah R1 dan saat T2 posisi benda adalah R2, maka perpindahan benda bisa kita tuliskan delta R21 adalah R2 dikurangi R1. Kemudian lama waktu berpindah adalah delta T, yaitu T2 dikurangi T1, maka kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi lama waktu benda berpindah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk definisi kecepatan rata-rata. Nah, karena ini dua dimensi, maka boleh juga dituliskan Vx sama dengan delta X dibagi delta T. Kalau kita eh, apa uraikan komponennya, maka Vx ini sama dengan delta X per delta T. Kemudian Vy ini sama dengan delta Y per delta T. Ini kalau kita uraikan komponennya dua dimensi. Kalau tiga dimensi bisa juga ini ya, Vz sama dengan delta Z dibagi delta T. Ini untuk kecepatan rata-rata. Masih kelinci ya, tadi dengan persamaan yang sama. Pertanyaannya adalah, berapa kecepatan rata-rata kelinci selama 3 detik pertama? Jadi menggunakan eh, nilai X, persamaan X yang sama, yaitu min 0,31 T kuadrat ditambah 7,2 T tambah 28. Dan untuk persamaan Y-nya adalah 0,22 T kuadrat min 9,1 T plus 30. Nah, silakan dicoba dulu ya. Jadi dicari dulu adalah eh, delta X, kemudian dicari delta Y, kemudian dicari Vx dan dicari Vy. Nanti bisa dicari besarnya.
V, yaitu sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Dan bisa juga dicari sampai sudutnya ya, arah dari kecepatan rata-ratanya. Ada yang sudah dapat berapa vektor posisi dari, sorry, vektor kecepatan rata-ratanya? Jadi ini tahapannya adalah cari ketika X saat dengan 0 detik, kemudian X saat 3 detik, cari yang Y juga saat 0 detik, dan Y saat 3 detik ya. Nah, kemudian dari dua data ini nanti didapat delta X, nanti ini juga didapat ini delta Y. Nah, selanjutnya didapat di sini adalah Vx, yaitu delta X dibagi delta T. Nah, sedangkan dari delta Y nanti didapat Vy, kecepatan rata-rata di sumbu Y, yaitu delta Y per delta T. Nah, untuk delta T itu adalah ini ya, 3 detik pertama. Nah, nanti untuk vektor posisi, V ini sama dengan Vx vektor satuan I ditambah Vy, vektor satuannya adalah J. Untuk besarnya, ini sama dengan akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Nah, untuk sudutnya atau arah kecepatannya adalah theta sama dengan arcus tan Vy per Vx. Nah, jadi kurang lebih ini untuk pengerjaannya. Nah, ini harus ketika memasukkan ini paling mudah ya. X saat 0 tuh masukkan aja saat T-nya 0. Nanti didapat 28. Kemudian Y saat 0 nanti didapat 30 ya. Nanti ketika masukkan nilai T-nya 3, nanti didapat baru ya. Nah, sedangkan untuk yang Y nanti dapat juga ya, ini harus selesaikan. Nanti untuk kecepatannya tinggal dibagi 3 saja ini. 6,27 I min 8,44 J meter per second. Ya, betul. Untuk Vx-nya 6,27, untuk Vy-nya min 8,44. Untuk besarnya berapa, Bu? Untuk 10,5 Pak.
Ya, betul. 10,5. 10,5. Dan untuk sudutnya? Minus 53,3 derajat. Iya, betul. Minus 53,3 derajat ya. Nah, kurang lebih ini. Nah, ini ya. Nah, ini jadi ini yang 6,27 dan VY-nya yang min 8,44. Nah, untuk besarnya tinggal menggunakan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Ini dapat 10,51. Dan untuk sudutnya adalah menggunakan arkus nanti didapat 53,4. Tapi karena Vy-nya negatif, ini ada di kuadran 4 ya. Sehingga di bawah sumbu X positif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan silakan. Cukup, Pak. Oke, kita lanjut saja. Kita lanjut ke kelajuan rata-rata. Apa itu kelajuan rata-rata? Itu adalah perbandingan antara jarak tempuh dengan waktu tempuh, atau bisa ditulis adalah S dibagi delta T ya. Nah, antara kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata, berdasarkan besarnya, kelajuan rata-rata itu selalu lebih besar daripada kecepatan rata-rata. Nah, jika lintasannya berupa garis lurus, nah maka nilai kelajuan rata-rata itu bisa sama dengan kecepatan rata-rata. Nilai kecepatan rata-rata itu tidak pernah lebih besar daripada nilai kelajuan rata-rata ya. Nah, ini untuk definisi dari kelajuan rata-rata ya. Nah, ini tidak menggunakan arah panah karena kelajuan itu merupakan besaran skalar hanya memiliki nilai. Nah, ini untuk contoh soalnya adalah seorang surveyor menyusuri jalan berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari 30 meter dalam waktu 3 menit. Kemudian berjalan lurus sejauh 40 meter dalam waktu 1 menit menuju titik ukur. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata dari surveyor. Nah, untuk soal ini, ada yang tahu lintasannya berupa apa? Tengah lingkaran bukan? Pak? Ya, tapi dia jalan lurus, jadi seperti huruf apa kira-kira? Oh, iya, no. U, eh, Bukan, bukan huruf U. Pak? D, Pak. Ya, huruf J ya. Oh, oh di jumlah. Nah, jadi berapa kelajuan rata-ratanya dan berapa kecepatan rata-ratanya? Nah, untuk berarti karena waktu itu mudah sekali ya. 3 menit dan 1 menit berarti total waktunya adalah 4 menit. Ah, kalau ingin diubah menjadi detik tinggal diubah aja ke detik ya, dikalikan 60. Sedangkan untuk jaraknya, berapa jaraknya? Kalau lintasannya setengah lingkaran, kemudian ditambah jalan lurus 40 meter. Untuk
142 Mak. Ya betul, 134,5 ya. Ah, Dibagi 146 kali 4 kali 6. ya betul, jadi hasilnya 0,56 meter per ya second. 0,56 meter per second ya. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi karena dia karena kelajuan rata-rata itu adalah eh, jarak dibagi waktu ya, maka jaraknya dari setengah lingkaran ya berarti adalah setengah keliling. Nah, kalau keliling itu adalah 2 VR, maka setengah keliling itu adalah VR. Nah, dikalikan saja 3,14 kali jari-jarinya ada 30. Nanti didapat 94,25. Kemudian lintasan lurusnya adalah 40. Maka total jaraknya adalah 134,25. Nanti untuk kelajuan rata-rata tinggal jarak dibagi waktu yaitu 134,25 dibagi 240. Jadi betul ya, hasilnya 0,56 meter per second. Nah, untuk kecepatannya berapa? Untuk kecepatan rata-ratanya berarti yang D total dibagi waktu 100 dibagi 240 0,42 meter per second. Belum tepat ya, Bu ya. Jadi gini, untuk jarak totalnya, karena dia lintasannya berbentuk J, nah ini kan huruf, ini yang setengah lingkarannya, nah ini adalah yang 40 meternya. Maka perpindahannya itu yang ini, Bu. Nah, ini berapa? 72 ya, Pak? Itu ya betul, 72 ya. Jadi menggunakan segitiga siku-siku ya. Ini yang putus-putus ini adalah garis tengah. Jadi ini 60 dan yang ini adalah 40 ya. Nanti ini didapat menggunakan Pitagoras. Nah, ini ya. Jadi untuk besar perpindahannya adalah 72,11 meter dan untuk kecepatan rata-ratanya ini pembaginya sama ya, waktunya 240. Jadi 0,3. Nah, jadi seperti tadi bahwa besar kecepatan rata-rata itu selalu lebih kecil atau sama dengan nilai dari besar kelajuan rata-rata. Oke, kita lanjut lagi. Saat. Untuk kecepatan sesaat ini eh, diperoleh dari kecepatan rata-rata dengan mengambil selang waktu yang sangat kecil yaitu mendekati nol. Karena dia mendekati nol, maka ini persamaannya limit, yaitu kecepatan saat adalah limit delta t menuju nol, delta r per delta t, atau turunan pertama dari posisi terhadap waktu ya. Nah, ini untuk contohnya adalah semisal bahwa R ini memiliki fungsi 5T kuadrat plus 4 vektor satuan I ditambah 4T min 3 vektor satuan J. Pertanyaannya adalah V sesaat itu sama dengan 1 ya. Nah, maka ini pengerjaannya adalah cari dulu Vx, V sesaat X, itu caranya adalah dx per dt. Jadi turunkan ini 5T kuadrat plus 4. Kemudian kalau hasil penurunannya masih ada fungsi waktu, tinggal masukkan T-nya sama dengan 1. Nah, kemudian untuk VY, ini DY per DT ya. Nah, turunkan ya. Ini Y-nya. Dan yang ini adalah X-nya ya.
Nah, nanti ini didapat besar Vx adalah turunan dari 5T kuadrat plus 4. Berapa ini ya hasilnya ya? Berapa ini turunan 5T kuadrat plus 4? 5T. Bukan? Oh, 5T kuadrat plus 4. Ya, diturunkan sekali terhadap waktu. Kalau misalnya AX pangkat N, ini diturunkan DY dx, ini hasilnya adalah A kali N kali X pangkat N-1 ya. Nah ini. Maka kalau ininya adalah 5T kuadrat, maka hasil turunannya ini ya. Ini jadi tinggal dikalikan saja jadi 10T ya. 10T. Nah, kemudian nilai T-nya ini sama dengan 1 tinggal masukkan ya. Nah, jadi didapat Vx-nya 10 kalau satuannya meter per second. Kemudian untuk dy per dt ini tinggal ddt dari 4T min 3 ya. Ini kan untuk y-nya. Nah, ini diturunkan hasilnya adalah 4. Nah, ini kita tidak perlu memasukkan nilai T karena nilai VY-nya konstan yaitu 4 ya. Nah, jadi ini didapat kecepatan sesaatnya adalah 10I ditambah 4J. Nah, ini untuk kecepatan sesaat. Nah, kita lanjut lagi. Untuk kelajuan sesaat, ini adalah besar kecepatan sesaat pada waktu tertentu dan hanya skalar ya, hanya besarnya saja. Jadi ini sama, cuman ini besarnya saja ya. Jadi untuk kelajuan sesaat ini contohnya adalah di speedometer, jadi hanya menunjukkan besarnya saja. Nah, ini ada contoh ya. Sebuah truk pengangkut material bergerak dengan lintasan X-nya fungsi waktu yaitu 3T dan Y-nya fungsi waktu juga T kuadrat. Hitung kelajuan saat T-nya 4 detik. Diturunkan ya. dx per dt sama dengan 3. Turunan dari 3T yaitu 3. Kemudian untuk dy per dt-nya turunan dari T kuadrat yaitu 2T. Kemudian masukkan nilai T-nya dalam 4. Maka didapat untuk dx per dt-nya tetap 3, dy per dt-nya 2 kali 4 yaitu 8. Nah, untuk besar kelajuan sesaatnya adalah menggunakan persamaan ini ya, V sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah akar 73 yaitu 8,54 meter per second. Nah, kita lanjut ke bagian percepatan rata-rata. Nah, percepatan rata-rata ini didefinisikan sebagai perbandingan antara dengan lama kecepatan tersebut berubah. Misalkan saat T1 kecepatan sesaat benda adalah V1 dan pada saat T2 kecepatan saat benda adalah V2. Nah, jadi di sini perubahan kecepatan benda adalah delta V sama dengan V2 kurangi V1 dan lama waktu kecepatan berubah yaitu delta T adalah T2 dikurangi T1. Maka untuk percepatan rata-rata adalah delta V dibagi delta T ya. Ini untuk percepatan ya. Nah, jika kita em, selang waktunya itu sangat cepat, yaitu mendekati nol, maka percepatan rata-rata tersebut berubah menjadi percepatan sesaat. Nah, percepatan sesaat itu sama dengan turunan pertama dari kecepatan, atau bisa juga turunan kedua dari fungsi posisi ya. Nah, jadi untuk persoalan ini, semisal bahwa fungsi dari posisi yaitu R sama dengan 5T pangkat 3 kurangi 2 ya, vektor satuan I ditambah
eh, 4T kuadrat J ya. Nah, tentukan percepatan sesaat saat T-nya itu 1 second ya. Ini tinggal diturunkan 2 kali ya. Nah, silakan dicoba ya. Nah, di sini ini X-nya adalah 5T pangkat 3 min 2. Kemudian Y-nya adalah 4T kuadrat ya. Nah, ini turunkan sekali untuk mendapatkan Vx. Sedangkan yang ini turunkan sekali untuk mendapatkan Vy ya. Nah, ini didapat berapa ini? 5T pangkat 3 dikurangi 2 kalau diturunkan sekali. 15T pangkat 2. Ya, betul ya, 15T pangkat 2. Sedangkan untuk Vy 8T. 8T, betul ya. Nah, untuk Ax ini adalah dVx per dt ya. Dan untuk AY adalah dVy per dt ya. Nah, ini berarti 15T kuadrat tinggal diturunkan. Ini hasilnya adalah berapa? 30T. Ya, 30T. Dan yang ini adalah 8 ya. 8. Nah, masukkan ini T-nya 1 jadi AX-nya didapat 30. AY-nya konstan yaitu 8. Maka untuk persamaan percepatan saatnya adalah 30I. Ini meter per second kuadrat. Tinggal akar 30 kuadrat tambah 8 kuadrat. Akar 6 meter per second kuadrat. Nah, itu untuk percepatan sesaat. Kita lanjut ya ini. Nah, ini ada suatu grafik. Ini grafik posisi terhadap waktu ya. Posisi ada di sumbu Y dan waktunya ada di sumbu X. Konsisten waktu itu biasanya selalu ada di sumbu X ya. Nah, gambar ini adalah grafik X fungsi waktu untuk sebuah kabin lift yang awalnya diam, kemudian bergerak ke atas yang kita anggap sebagai arah positif dari X, dan kemudian berhenti ya. Nah, kita akan membuat grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, di sini ada dari detik 0 ke 1 lift dalam keadaan diam, kemudian dari detik ke 9 sampai selanjutnya juga lift dalam keadaan diam. Karena tidak terjadi perubahan posisi ya. Di detik ke 0 posisinya masih di 0, di detik ke 1 posisinya juga 0. Maka dari detik 0 sampai ke 1 kecepatannya itu adalah 0, dari detik ke 9 sampai seterusnya juga kecepatannya adalah 0. Nah, itu adalah modal yang akan kita gunakan
ketika mengubah dari grafik X fungsi T ke grafik V fungsi T ya. Nah, selanjutnya diberi informasi juga bahwa dari interval B ke C, yaitu dari B ke C, dari ketiga sampai ke 8, kemiringannya konstan. Nah, kemiringan di grafik X terhadap T atau grafik posisi terhadap waktu itu menunjukkan nilai dari kecepatan ya. Dan kecepatannya itu nilainya adalah konstan. Nah, kalau kita hitung dengan konsep gradien, dari detik ketiga sampai ke detik ke-8, didapat kecepatannya itu adalah 4. Nah, dari detik ke-1 sampai ke-3, dan detik 8 ke-9, bentuk persamaannya ini tidak, garisnya tidak linear ya. Nah, kalau tidak linear ini fungsi kuadrat, maka tidak bisa kita cari gradiennya ya. Nah, kita ubah. Nah, kita dapat ini yang gambar sebelumnya ini ya grafiknya. Dan yang di tengah ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu ya. Dari detik 0 ke 1 tadi kecepatannya adalah 0, dari detik 9 sampai seterusnya kecepatannya juga 0. Dari detik ketiga sampai kan dari kemiringan bahwa 24 dibagi 8 ya. Jadi posisinya terjadi perubahan 20 24 dikurangi 4, sorry ya, 20. 8 dikurangi 3, 5, jadi 20 dibagi 5, 4 ya. Nah ini. Nah, dan kemudian 1 sampai ke 3 tarik garis lurus. Nah, ini adalah eh, ada percepatan. Sedangkan dari detik ke-8 ke 9 ini ada penurunan kecepatan, berarti ada perlambatan. Nah, dengan konsep yang sama, yaitu percepatan dari detik 1 sampai dengan detik ketiga, itu adalah delta V per delta T. Nah, kita dapatkan dari detik ketiga itu kecepatannya 4 kurangi 0, waktunya 3 kurangi 1 ya. Ini dapat 4 dibagi 2, ini 2 meter per second kuadrat. Dan untuk perlambatannya, yaitu dari detik 8 sampai dengan detik 9, A-nya itu adalah delta V per delta T juga. Ini 0 dikurangi 4 dibagi 9 kurangi 8. Jadi ini min 4 dibagi 1, ini min 4. Tanda negatif artinya perlambatan atau deceleration ya. Nah, jadi ini didapat dari menggambar fungsi posisi, bisa diubah menjadi fungsi kecepatan, bisa diubah juga menjadi fungsi eh, percepatan ya. Nah, ini ada gambar bahwa ini dari dalam keadaan diam, kemudian ini naik ke atas ya dengan kecepatan tinggi, berarti akselerasinya juga tinggi karena awal mulanya diam. Kemudian ini direm ya, jadi ini perlambatannya juga tinggi ya. Jadi ini berefek ke wajah. Nah, sebelum kita masuk ke bagian kelima mengenai gerak lurus dengan percepatan konstan, ada yang mau ditanyakan silakan. Baik, kalau tidak tidak ada kita lanjut. Kita lanjut ya ke selanjutnya ya. Nah, ini adalah konsep gerak lurus dengan percepatan konstan. Nah, ini kita tidak sempat ya menurunkan persamaannya.
Nah, ini dengan percepatan yang konstan, jadi percepatannya nilainya selalu tetap, maka ini kita dapatkan ada 5 buah persamaan ya. Nah, yang pertama adalah V sama dengan V0 plus AT, yaitu kecepatan akhir itu sama dengan kecepatan awal ditambah perkalian antara percepatan dengan waktu, di mana persamaannya digunakan jika tidak ada X dikurangi X0, atau ini perpindahan ya. Ini X dikurangi X0 ya. Kemudian untuk persamaan yang kedua, perpindahan atau X dikurangi X0 itu sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat ya. Perpindahan X dikurangi X0 sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Di sini tidak ada informasi mengenai kecepatan akhir. Untuk untuk persamaan yang ketiga, V kuadrat atau kecepatan dipangkat 2 kan itu sama dengan kecepatan awal V kuadrat ditambah 2A X dikurangi X0. Jadi 2A dikali perpindahan. X dikurangi X0 itu adalah perpindahannya. Di sini tidak ada informasi mengenai waktu ya. Nah, untuk persamaan yang keempat, perpindahan atau X dikurangi X0 itu sama dengan setengah dikali V0 plus V kali T ya. Ini digunakan ketika tidak ada informasi mengenai percepatan. Dan yang terakhir, X dikurangi X0 ini sama dengan PT dikurangi setengah AT kuadrat. Nah, persamaan ini digunakan kalau tidak ada informasi mengenai kecepatan awal ya. Kemudian di sini persamaan digunakan kalau nilai percepatannya searah dengan arah gerak. Nah, jika terjadi lawan arah seperti peristiwa pengereman itu nilai A-nya itu bakal negatif ya. Nanti memasukkan nilainya ini minus. Untuk grafiknya, untuk grafik posisi ya, nah, seperti ini. Nah, gradien atau slope ya, ini dari gradien posisi terhadap waktu ini akan didapatkan informasi mengenai kecepatannya. Di grafik mendapatkan data mengenai percepatan. Berkaitan, tidak stabil ya. Nah, jika bentukannya seperti ini agak, nah seperti ini ya. Jadi agak beda ya lengkungannya. Nah, kecepatan itu akan berkurang. Dan kemudian nilai akselerasinya bakal negatifnya di bawah. Nah, ini terjadi contohnya adalah gerak vertikal ke atas ya. Kalau gerak vertikal ke atas, kita plot dalam bentuk grafik posisi terhadap waktu akan didapat seperti ini ya. Kemudian yang kiri ini. Dan untuk kecepatannya pasti ini akan berkurang. Dan untuk akselerasinya pasti negatif ya, yaitu kalau gerak vertikal ke atas, akselerasinya itu gravitasi ya. Gravitasinya arahnya ke pusat bumi. Nah, jika kita melakukan pendekatan integral ya, bahwa dari fungsi percepatan terhadap waktu. Nah, luas area itu adalah kita dapatkan kecepatan. Ini bisa kita tuliskan jika V1 adalah kecepatan akhir dan V0 itu kecepatan awal. Nah, ini kalau A-nya itu adalah konstan, maka
integral ADT itu kita dapatkan hasilnya adalah AT. Ini kita dapatkan V itu sama dengan ini V0 plus AT ya. Sama menjadi persamaan yang pertama ya. V sama dengan V0 plus AT. Sedangkan untuk yang bawah ini bisa kita tuliskan X kurangi X0, yaitu ini perpindahan, sama dengan integral. Nah, V-nya itu kita masukkan yang ini ya. Nilai V-nya itu yang ini, yaitu V0 plus AT kurung tutup DT ya. Ini X kurangi X0. Nah, integral V0 DT itu hasilnya adalah, integral V0 DT itu hasilnya V0T. Ini ditambah, sedangkan integral AT DT itu hasilnya adalah, ada yang tahu ini? Integral AT DT hasilnya berapa? Nah, cara mengecek hasil integral itu benar adalah diturunkan lagi ya. Ini V0T kalau diturunkan jadinya V0 ya. Berarti AT/DT ini hasilnya apa? Nanti kalau diturunkan hasilnya AT. Setengah apa kuadrat. Iya betul ya. Setengah AT kuadrat. Ini setengah AT kuadrat. Jadi ini didapat setengah AT kuadrat. Dan ini adalah persamaan untuk yang kedua ya. X kurangi X0 sama dengan V0T. Nah, untuk ini slide ini bisa dibaca saja ya mengenai analisis kecepatan dan percepatan lift saat naik turun agar gerakan penumpangnya itu nyaman dan aman ya. Nah, nanti bisa dibaca aja itu ya. Nah, kita ke contoh soal aja. Sebuah batu dijatuhkan dari keadaan diam dari puncak sebuah gedung tinggi seperti ditunjukkan pada gambar. Setelah 3 detik jatuh bebas, berapakah kecepatan batu tersebut dan berapakah perpindahan Y dari batu tersebut ya? Ini ini lewat ya. Nah, kita masuk ke materi GJB. Sorry, sorry. Nah, apabila pengaruh udara itu dihilangkan ya. Nah, jika kita menjatuhkan secara bebas apel dan bulu ya, maka baik apel maupun bulu akan jatuh secara bersamaan ya. Ini akan berbeda kalau kita lakukan di luar ya, pasti apel jatuh duluan. Nah, ini eh, kenapa mereka bisa jatuh bersamaan? Karena percepatannya itu sama ya. Nah, percepatannya itu adalah percepatan gravitasi ya. Nilai G ini sangat bervariasi ya, tergantung pada garis lintang dan ketinggian, dan pada permukaan laut di lintang menengah itu nilainya 9,8 atau rata-ratanya adalah 9,8. Nah, kalau di Katulistiwa itu lebih kecil lagi 9,78, lebih besar itu di daerah kutub 9,83 ya. Nah, karena ini eh, kalau di jauh lagi ini berkaitan juga dengan jarak dari pusat bumi ke permukaan ya. Di kutub jaraknya itu lebih pendek daripada di Katulistiwa untuk jari-jarinya ya. Nah, untuk contohnya ini ada batu dijatuhkan ya. Berarti dari awal tanpa kecepatan, setelah 3 detik, berapa kecepatan batu tersebut dan berapakah perpindahan Y-nya ya.
Nah, untuk GJB kita bisa menggunakan tiga buah persamaan. Yang pertama adalah untuk VY, ini sama dengan min GT, atau bisa juga VY itu min akar 2GY. Nah, untuk Y, ini kita bisa gunakan persamaan setengah GT kuadrat ya. Nah, berarti untuk kecepatan batu setelah 3 detik, nah kita gunakan persamaan yang atas ya, VY sama dengan min GT. Nah, ini min G-nya gunakan 9,8, T-nya adalah 3 ya. Jadi ini min 29,4 meter per second ya. Ini untuk eh, kecepatannya ya. Nah, untuk Y-nya ini sama dengan setengah GT kuadrat. Kan ini setengah kali 9,8 kali 3 dikuadratkan ya. Ini didapat berapa ini? 44,1. 44,1 ya. 44,1 meter ya. Nah, ini untuk GJB ya. Nah, kita masuk ke gerak peluru. Sebelum masuk ke gerak peluru, ada yang mau ditanyakan mengenai GJB atau gerak dengan percepatan konstan? Cukup mungkin, Pak. Oke ya. Nah, kita lanjut. Nah, untuk gerak peluru, nah ini ya, sebuah partikel bergerak dalam bidang vertikal dengan beberapa kecepatan awal, tetapi akselerasinya selalu merupakan akselerasi jatuh bebas atau percepatan gravitasi ya, yang mengarah ke bawah. Nah, partikel seperti itu disebut proyektil dan gerakannya disebut gerak proyektil. Nah, ini untuk gerak peluru ini perpaduan antara dua buah gerak. Di sumbu X ini kalau tidak ada hambatan udara dan ini hambatan udara diabaikan, ini hanya bekerja gerak lurus tanpa percepatan. Sedangkan di sumbu Y ini adalah gerak lurus dengan percepatan konstan, yaitu percepatannya selalu mengarah ke pusat bumi, yaitu kalau secara gambar arahnya selalu ke bawah, yang mengakibatkan nilai V0 Y ini akan tergerus mengecil ya, dan bernilai nol ketika di puncak. Ketika bendanya turun, VY-nya ini akan tambah lagi, cuma arahnya ke bawah. Dan makin bawah, nilai VY-nya ini akan makin membesar. Sedangkan untuk V0X atau Vx-nya ini komponen X kecepatannya, ini selalu konstan ya. Ini konstan. Tidak mengalami perubahan ya. Nah, ini jadi ketika bendanya naik ke atas, di komponen Y-nya ini kecepatan kelajuannya berkurang, sedangkan untuk velocity-nya di komponen Y konstan. Sedangkan di titik tertinggi, VY-nya ini nol, ya, jadi berhenti. 0, tapi bukan berarti maksudnya tidak ada nilai VY, sedangkan di sumbu X-nya konstan ya. Ketika turun, kelajuannya meningkat, sementara di sumbu X ini velocity-nya atau kecepatannya konstan. Makin turun, komponen kecepatan di sumbu Y makin membesar, sedangkan komponen kecepatan di sumbu X konstan. Ini ya.
Di horizontal tidak ada percepatan, tidak ada A. Eh, Px tetap tidak berubah dari nilai awalnya. Kemudian untuk nilai R, R itu ini ya, ini maksimum kalau sudutnya adalah 45. Dan untuk yang vertikal ada percepatan konstan yaitu G yang arahnya selalu ke bawah. Di titik tertinggi VY itu 0 ya. Nah untuk persamaan-persamaannya, untuk di sumbu X ini, X itu sama dengan V0 X dikali T ya. Sedangkan untuk di sumbu Y ini sama dengan Y0 ditambah V0Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Untuk Vx itu sama dengan V0X. Untuk Vy ini sama dengan V0Y min GT. Nah ini kalau kita uraikan untuk V0X itu sama dengan V0 cos theta. Untuk V0Y ini sama dengan V0 sin theta. Nah untuk mencari besar V itu sama dengan akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Nah, untuk mencari besar sudut theta itu sama dengan arcus tangen VY per Vx. Ya, jadi untuk persamaannya nggak beda-beda jauh ini, hanya mengubah di gerak lurus dengan percepatan konstan ya. Nah, ini ada contoh hal yang menarik ya, ketika ini benda ada yang kuning itu diberi kecepatan mendatar, sedangkan yang merah ini mengalami gerak jatuh bebas. Maka yang kuning ini mengalami gerak peluru atau gerak proyektil, dan yang bola yang berwarna merah ini gerak jatuh bebas. Nah ini ketika jatuh, ini mereka jatuhnya bersamaan ya. Hanya saja untuk yang kuning, dia menempuh ada posisi X-nya ya, jarak X. Nah ini juga sama, ada skateboard ya, pemain skateboard. Skateboardnya itu tidak dia bawa ke atas, tapi di bawah. Kemudian dia loncat. Nah, komponen X-nya itu tidak berubah. Yang berubah hanya komponen Y-nya, kecepatannya. Sehingga ketika dia eh, di bawah ya, landing, dia landing di tepat di bawah skateboardnya, jadi tidak jatuh. Baik, ini ada eh, kita samakan persepsi dulu. Ada sebuah proyektil atau peluru ditembakkan ke udara dan mengikuti jalur parabola yang ditunjukkan pada gambar. Yang ini ya, tidak ada hambatan udara. Kapan saja proyektil memiliki kecepatan V dan akselerasi A. Nah, dari empat vektor kecepatan dan vektor percepatan, mana yang salah ya? Antara A, B, C, dan D ya. Boleh lewat chat saja ya. Yang salah itu bisa lebih dari satu ya.
Oke, ada yang sudah chat saya, jawabannya masih salah ya. Jadi jawabannya bisa lebih dari satu ya, atau bisa satu ya. Di sini yang satu atau lebih. Oh, sudah ada yang benar ya. Satu orang ya. Oke, ingat coba ya, eh, beri lagi ini ya. Ingat bahwa percepatan yang dialami itu hanya ada di sumbu Y, yaitu gravitasi. Yang arahnya kemana? Nah, berarti itu yang benar ya. Nah, sisanya ya salah. Oke ya, lumayan udah banyak yang benar. Sip ya. Jadi jawabannya adalah eh, yang salah itu adalah yang A dan C ya. Eh, Percepatannya arahnya selalu harus ke bawah dan untuk V-nya itu ya kalau tidak naik datar atau turun ya arahnya ke kanan ya. Nah, posisi B ini saat naik di puncak atau sedang turun? Ada yang tahu ini posisi B? Itu di puncak, Pak. Iya betul ya, ini di puncak. Kalau yang D, Yang D ketika turun. iya betul. Ini yang D itu eh, saat turun. Nah, oke, silakan ini dicoba ya untuk soal ini ya. Nah, gambar ini menunjukkan sebuah pesawat bergerak horizontal ya. Jadi pesawat bergerak horizontal dengan kecepatan konstan 115 meter per second dan ketinggian terhadap tanah itu adalah 1050 meter. Arah ke kanan itu ke atas adalah positif. Pesawat melepaskan paket perawatan yang jatuh ke tanah sepanjang lintasan melengkung ini ya. Nah, hambatan udara diabaikan. Yang A ini tentukan waktu yang dibutuhkan untuk paket mencapai tanah. Yang B itu tentukan kecepatan paket ya saat di tanah ini ya. Dan arah vektornya ya. Berarti menggunakan arcus tangen VY per VX. Nah, silakan dicoba ya. Waktu kita masih lama ya. Ya, masih 1 jam lagi ya. Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah waktu jatuh. Yang kedua besar kecepatan V. Dan yang ketiga adalah vektornya ya, arah vektornya ya.
Silakan ya, saya beri waktu 10 menit ya.
Baik, untuk waktu jatuhnya berapa? 14,64. Ya betul, waktu jatuhnya 14,64. Untuk vektor kecepatan V-nya, 183,87 ya meter per betul, second. betul 100 sekitar 184. Untuk sudut arah vektor kecepatan, minus 51,6. ya betul sekitar minus 51 ya. Ya betul. Ini ya untuk penjelasannya. Jadi untuk Y-nya, jadi bisa menggunakan rumus ini juga ya. Jadi ini untuk Y-nya adalah 1050. Kemudian untuk AY-nya atau percepatannya itu adalah gravitasi ya 9,8. Kemudian VY tidak usah kita cari di sini. P0Y-nya 0 karena mendatar ya. Jadi sudutnya 0 derajat, V0 sin 0 hasilnya 0 ya. T-nya yang kita cari ya. Nah, kita menggunakan persamaan ini bisa ya. Y sama dengan V0 Y kali T ditambah setengah AY T kuadrat. Nah, ini nilainya 0 ya. Nah, jadi kita dapatkan Y sama dengan setengah AY T kuadrat, sehingga T itu adalah akar 2Y dibagi AY. Atau 2 kali 1050 dibagi 9,8 kemudian diakarkan. Hasilnya 14,6 second ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan vektor kecepatan, kita harus cari tahu dulu VY ya. Untuk Vx-nya tetap 115. Nah, untuk V-nya adalah V0Y YT. Nah, karena A-nya itu arahnya ke bawah, maka ini minus 9,8 ya dikali 14,6 ini dapat minus 143 meter per second. Nah, kemudian menggunakan persamaan yang atas ini, nanti didapat kecepatannya 184 meter per second. Nah, untuk sudut boleh pakai cos. Kalau cos itu adalah samping per miring. Kalau pakai sin depan per miring, kalau tangan depan per samping ya. Nah, kalau pakai tangan juga nanti akan dapat 51,3 derajat ya. Ini mungkin beda-beda sedikit. Atau kalau pakai cos juga boleh. Kalau pakai cos berarti Vx dibagi V. Vx-nya 115, eh, V-nya 184. Atau kalau pakai sin berarti ininya 143 ya dibagi 184. Nanti sama juga ya 51,3. Dan ini pasti minus. Ya. Silakan dicoba lagi ya ini ya. Untuk masih contohnya adalah gerak peluru, tendangan bola ya. Seorang pemain menendang bola dengan sudut 40 derajat di atas sumbu horizontal seperti yang ditunjukkan gambar. Kecepatan awal bola adalah 22 meter per second. Yang A, dengan mengabaikan hambatan udara, berapa ketinggian H? Kemudian yang B adalah waktu dari ditendang sampai bola itu di bawah ya. Terus yang C adalah nilai R ini berapa? Sama ya, waktunya adalah 10 menit. Nah, silakan dimulai dari sekarang ya.
Yang A, berapa jawabannya? 10,2 meter, Pak. Berapa? 10 ya, betul betul. 10 10 meter. 10,2 meter bukan, Pak? Ya, betul, betul, sip. Kalau yang B? 2,89, Pak. Ya, betul. Sekitar 2,9. Yang C? Berapa yang C? Silakan. 48,73 meter. Ya, sekitar 49 ya. Oke, ini ya. Ini untuk menentukan nilai H ya. Jadi Y-nya yang kita cari. Kemudian untuk Y-nya min 9,8, VY-nya 0, V0Y-nya 14 dari 22 sin 40 didapat 14. Nah, mungkin di sini nanti akan nilainya akan bervariasi ya, 14, sekian. Nah, kemudian dengan menggunakan persamaan VY kuadrat sama dengan V0 Y kuadrat ditambah 2 AYY ya. Nanti kita akan dapatkan Y-nya adalah VY kuadrat dikurangi V0 Y kuadrat dibagi 2AY atau 0 dikurangi 14, di mana 14 ini nanti dikuadratkan ya, dibagi 2 kali min 9,8. Nanti didapatkan 10 meter ya untuk ketinggian H. Boleh juga mencari waktu menggunakan itu. Kemudian mendapatkan nilai T ya, gunakan persamaan Y, V0 Y T ditambah, nah sebentar ya, internet saya nggak stabil ya, maaf. Saya sudah stabil belum? Belum, Pak. Masih jelek? Iya, Pak. Agak kurang jelas. Sebentar ya. Saya... Nah, kalau sekarang sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Jadi untuk ini menggunakan Y sama dengan V0 YT ditambah setengah AYT kuadrat. Nah, di sini kita butuhkan 3 data saja ya, Y-nya 0 ya, karena dia akan kembali ke tanah. AY-nya min 9,8 dan V0Y-nya 14. V0Y tadi sudah dihitung di awal ya, 22 sin 40, yaitu 14. Nah, kita masukkan ke persamaan ini. 0 sama dengan 14T ditambah setengah kali min 9,8 T kuadrat. Nanti didapat 14 ditambah setengah kali min 9 T. Ini T-nya dikeluarkan. Jadi nanti akan didapat 2 waktu. Yang pertama T-nya sama dengan 0. Yaitu saat bolanya ditendang ya, itu waktunya 0. Dan saat bolanya mendarat yaitu 2,9. Nah, untuk mencari R, ini kita cukup menggunakan persamaan V0X dikali T, yaitu 17 dikali 2,9. Nah, 17-nya itu adalah V0 cos 40 ya. Jadi 22 cos 40 nanti didapat 17. 17 kali 2,9 nanti didapat adalah 49 ya. Nah, itu untuk gerak peluru. Atau nama lainnya adalah gerak parabola. Nah, kita masuk ke gerak relatif. Nah, gerak relatif ini muncul konsep gerak relatif karena beda pengamat ya. Semisal kalau misalnya bola dilempar ke atas di mobil, di mana mobil itu berkecepatan, maka orang yang di dalam mobil akan menganggap bola yang dilempar itu adalah gerak vertikal ke atas. Tetapi orang yang di luar mobil akan menganggap bola itu adalah
eh, gerak peluru ya atau gerak parabola lintasannya ya. Nah, itu terjadi karena adanya beda pengamatan ya. Nah, ini semisal ini ada frame A dan frame B dan ini adalah ada pengamatan ke benda P ya. Frame frame B ini bergerak melewati frame A sementara keduanya mengamati P. Nah, di sini ada PBA. PBA itu adalah kecepatan frame B terhadap frame A ya. Kemudian di sini ada XPB ya, jarak P terhadap B. Ada juga XPA, jarak P terhadap A ya. Maka jarak P terhadap A sama dengan jarak P terhadap B ditambah jarak P terhadap A ya. Nah, ini kalau untuk koordinat di posisi. Nah, kalau untuk koordinat kecepatan, kecepatan P menurut A itu sama dengan kecepatan P menurut B ditambah kecepatan B menurut A. Nah, ini contohnya gini. Kalau misalkan baik B maupun A kecepatannya sama, yaitu 2 ya, misalkan 2 meter per second, maka eh, menurut si A, B ini kecepatannya adalah 0. Karena jaraknya tidak berubah ya. Berarti ya kecepatannya 0 menurut si A. Sedangkan si P, berarti ini kecepatannya jadi min 2P. Karena si P ini dia. Jadi bisa ditulis kecepatan P menurut A adalah min 2. Karena ini seolah-olah bergerak ke kiri ya. Kecepatan P menurut B juga ini min 2, maka PBA-nya jadi 0. Nah, ya, maka ini disebut dengan gerak relatif. Atau contoh yang lebih ini lagi ya, semisal ada kereta. Kereta ini bergerak ke kanan dengan kecepatan 10. Kemudian di dalam kereta itu ada eh, office boy gitu ya, atau cleaning service lah ya. Nah, cleaning service itu bergerak ke kanan juga dengan kecepatan 1, tapi terhadap kereta. Nah, maka menurut orang yang di luar, eh, op- cleaning service itu kecepatannya adalah 11 ya, 10 ditambah 1. Nah, ini maksudnya gerak relatif ya. Sedangkan kalau misalnya cleaning service-nya bergerak ke kiri, sedangkan keretanya bergerak ke kanan, nah, kereta bergerak ke kanan dengan kecepatan 10, cleaning service bergerak ke kiri dengan kecepatan 1, tapi terhadap kereta. Maka menurut orang yang di luar itu, si cleaning service itu bergerak dengan kecepatan 9 ya. 9 ke kiri ya. 9 ke kanan, sorry. Sama untuk percepatan juga ya, APA. PA itu adalah eh, benda P menurut pengamatnya si A ya. Dan ini kalau kita lihat, ini PA berarti ini di awalnya P, akhirnya adalah A. Kemudian di tengah-tengahnya ini, kalau ini B, maka ini juga harus B. Kalau ini C, maka ini juga harus C ya. Nah, kalau untuk dua dimensi ini berarti ada komponen X dan ada komponen Y saja ya. Nah, ini ada gerak relatif dalam dua dimensi ya. Kompas pada pesawat menunjukkan bahwa arahnya itu mengarah ke utara. Nah, jadi si pesawat ini mengarah ke utara. Ini bisa kita tuliskan adalah kecepatan pesawat atau plane terhadap udara ya atau air ini tuh ya, air. Kecepatannya adalah 240 km per jam ke utara. Kemudian jika ada angin 100 km per jam dari barat ke timur, nah berarti itu adalah kecepatan udara ya, VR terhadap Earth ini tuh ya, bumi 100 per jam. Pertanyaannya adalah, berapakah kecepatan pesawat relatif terhadap bumi? Maka kita bisa menuliskan V, P, PE itu sama dengan PPA ditambah VAE ya.
Nah, ini tidak bisa kita jumlahkan langsung. 240 ditambah 100 jadi 340 tidak bisa. Tapi ini karena ini adalah vektor, maka ya kita harus menggunakan konsep vektor ya. Dimana kalau misalnya bentuknya seperti ini ya bisa menggunakan konsep Pitagoras saja ya. Ini 240, ini 100, maka ini PPE itu adalah sisi miringnya ya. Ini didapat PPE itu adalah 200 akar 240 kuadrat ditambah 100 kuadrat, jadi 60 kilometer per jam ya. Nah, untuk sudutnya, nah, sudut alfa ini itu tinggal menggunakan tangan bisa ya. Menggunakan sin juga bisa, cos juga bisa ya. Kalau menggunakan tangan berarti 100 per 240 pakai arcus ya. Nanti didapat 23. 23 derajatnya adalah terhadap utara menuju ke timur ya. Oke, sebelum tugas ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk tugasnya ada 4 soal ini ya. Tugasnya ini ada 4 soal. Ini bisa dilihat di buku Holiday, bab 2 dan bab 4 ya. Nah, untuk bab 2-nya nomor 19 dan 45. Untuk bab 4-nya nomor 30 dan 74 ya. Nah, ini untuk terjemahannya ya. Silakan. Ada waktu ya sampai 21 berapa? Sebentar ya. Satu. Silakan dikerjakan terlebih dahulu ya sampai 21.30 lah ya. Nah, jadi jangan dulu leave ya. Dikerjakan terlebih dahulu aja untuk soal ini ya. Oke, segera di screenshot ya. Oh, maaf ini untuk deadline-nya itu jadi dalam waktu Apa? 30 Suaranya kurang ini. Gimana gimana? ini untuk 4 soal ini dalam waktu 30 menit maksudnya atau bagaimana ya, Pak? Eh kalau kalau misalnya hari ini ngumpulkan nanti saya kasih nilai lebih lah. Kalau hari ini mengumpulkan tanggal berapa sekarang? Seperti biasa ya, deadline-nya tanggal 7 berarti ya.
untuk kalau bisa mengumumkan hari Senin tanggal 1 September, nanti saya terus, maaf, internetnya nggak stabil lagi ya. Suara saya sudah jelas? Sudah, Pak. Ya kalau bisa mau ini, nanti si nilai tambahan ya, 10% lah, lumayan lah. Malah keluar tadi ya. Sekarang suara Bapak sudah ada lagi? Belum? Sudah apa sudah? Oh sudah, oke.